Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, balik lagi nih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Berkah. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz. Iya, Ngomongin soal pernikahan. Gimana sih hukumnya dalam Islam kalau ada pernikahan dini Pak Ustadz? iya, pernikahan dini itu berarti pernikahan di usia dini Iya ya. betul. Umur 17 tahun, Iya, umur 18 iya, iya tahun Pak gitu Ustadz. ya. Jadi gini, dalam Islam itu barometer orang sudah siap untuk menikah adalah ilmu. Jadi ketika dia usianya 17 tahun, 18 tahun, kalau dia sudah punya ilmu tentang rumah tangga, maka tidak masalah dia menikah. Sehingga kemudian dia mendasari pernikahannya karena ilmu, maka insya Allah perjalanannya nanti akan langgeng dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ilmu. Karena hari ini zaman fitnah, ya. Jangan zaman fitnah di mana godaan itu semakin lama semakin besar. Apalagi godaan wanita, godaan lawan jenis ya. Sekarang media itu jarak itu sudah tidak lagi memisahkan, gitu ya. Karena adanya media kita bisa bertemu langsung. Hanya kontak fisik saja tidak, tapi kontak semuanya sudah bisa gitu ya, dengan media, ada video call kan gitu dan lain Ya. sebagainya kan gitu. Jadi kemudian ada orang-orang yang mengambil jalan menikah sejak awal untuk menghindari fitnah, maka ini diperbolehkan. Intinya yang penting dia punya ilmunya, tapi jangan kemudian nikah itu tergesa-gesa tanpa ilmu, tidak dengan pertimbangan yang matang, sehingga salah memilih pasangan. Makanya para ulama mengatakan lebih baik terlambat menikah daripada salah memilih pasangan. Karena ketika kita memilih pasangan, maka kita sudah memplan kehidupan kita seumur hidup. Urusan memilih pasangan ini adalah urusan seumur hidup kita. Karena pasangan dia akan menjadi pendamping hidup kita. Kalau kita salah, maka neraka untuk kita. Di surga, di dunia gitu ya. Rumah tangga yang harusnya kita jadikan rumah kita sebagai surga, gara-gara kita salah memilih pasangan, akhirnya yang terjadi rumah kita seperti neraka. Nah, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, pernikahan dini itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kirain Abi pernikahan dini itu orang Pak Ustadz. Dini gitu. Bukan ya? Kasihan dong yang namanya Dina dan dini. Dini. Soalnya Iya. banyak kan kasus Iya, sekarang. betul. Dan, nah, kenapa kasus sekarang banyak pernikahan yang kemudian gagal, dan hari ini kan banyak janda di usia 20 tahun. Iya betul. Banyak janda di usia 21 tahun. Iya betul. Yang menikah akhirnya bercerai. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurang ilmu. Jadi mereka hanya ketergesa-gesaan. Ya pengen nikah, ngebet, kemudian nikah gitu ya, tanpa pertimbangan yang matang. Ya seperti itu. Sehingga akhirnya terjadinya apa? Baru 3-4 bulan sudah berantem. Udah nggak saling memahami. Kenapa? Karena menikahnya bukan berlandaskan pertimbangan yang matang. Tapi ketergesaan. Nah ini yang kita tidak inginkan, ini yang kita hindarin. Gitu. Jadi kalau kita belum matang dalam berpikir, matang dalam ilmu, maka lebih baik dihindari untuk pernikahan dini karena nanti akan menyebabkan itu tadi kerusakan dalam hubungan rumah tangga justrunya. Dan akhirnya timbul trauma. Karena sudah trauma nggak pengen nikah lagi. Gitu. Betul. Soalnya Betul banget. pernikahan di zaman sekarang tuh karena desakan, Pak Ustadz. Desakan orang tua atau desakan Iya, sosial betul. juga karena pacaran mulu mendingan nikah gitu. Iya. Ya kan? Iya, Daripada- Pengalaman kayaknya. Daripada biayai pacar, lebih baik biayai istri gitu. Iya, Nikah. betul. Nah, jadi seperti itu. Karena orang selalu selalu diceritakan indahnya pernikahan. Iya, tanpa tahu ya. Nikah itu indah, nanti sudah nikah ada yang layani, sudah nikah ada yang cucikan baju. Betul banget. Ibadah jadi khusyuk, rupanya habis nikah. Waduh. Wah, meledak. Malah ada yang gendolin gitu. Mau kemana-mana susah kan gitu. Iya, betul. Betul. Nah Pak Ustadz, kan tadi kita tahu ya gangguan ini tuh kalau misalkan dalam rumah tangga tuh banyak cobaannya. Apakah ada juga Pak Ustadz gangguan dari semacam sihir gitu untuk rumah tangga? Iya, ada sihir yang disebut dengan sihir perceraian. Sihir perceraian adalah sihir yang dibuat khusus untuk rumah tangga agar mereka bercerai. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah rumah tangga yang dulunya harmonis tiba-tiba berantem, rumah tangga yang dulunya sangat saling mencintai tiba-tiba saling membenci. Itu juga karena bisa jadi pengaruh gangguan sihir perceraian.
Sihir perceraian ini adalah sihir yang dibuat oleh dukun. Ya, disengaja agar korbannya suami istri itu selalu berantem, selalu bergaduh, selalu emosi, tidak berkasih sayang, sehingga kemudian berujung pada perceraian. Ya, itu memang ada sihir khusus ya. Salah satu cirinya biasanya pasangan rumah tangga itu selalu mimpi-mimpi jumpa ular. Jadi suami dan istri itu selalu mimpi-mimpi jumpa ular, mimpi hanyut, mimpi tenggelam, mimpi berada di tempat-tempat yang menyeramkan. Kalau Anda tidak segera mengantisipasi dengan cara-cara yang syar'i, yaitu ruqyah syariah, maka rumah tangga ini bisa berujung pada kehancuran, bahkan perceraian. Setelah perceraian justru akan memutus silaturahim. Gitu, berantem semuanya. Serem banget ya. Ngomongin soal perceraian nih Pak Ustadz, kan perceraian itu kan dibenci sama Allah ya Pak Iya Ustadz. benar. Gimana kalau misalkan ada pasangan suami istri nih yang ingin bercerai karena sudah tidak cocok Pak Ustadz? Jadi gini, perceraian ini dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang perceraian itu diperlukan ketika sudah saling menzolimin. Ya. Jadi jangan memelihara kezoliman dalam rumah tangga. Jangan memelihara dosa dalam rumah tangga. Yang sehingga kemudian ketika ini dipelihara maka justru akan semakin memperparah keadaan. Ya. Jadi kita harus pandai untuk kita harus punya tempat ya untuk konsultasi. Ya, bersabar atas segala kelakuan pasangan kita. Itu adalah sesuatu yang mulia, itu adalah sesuatu yang bernilai pahala, tapi bersabar dalam kebodohan yang selalu ditipu, selalu dizolimi sama pasangan, itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang saatnya bercerai ya sudah bercerai, yang penting tidak berantem, tidak saling memutus silaturahmi, ya bercerai dengan baik-baik sehingga kemudian kalau dia sudah punya anak, anaknya dididik sama-sama, dibesarkan sama-sama, menjadi anak yang nanti menjadi pemimpin di masa depan gitu. Seperti itu. Dibenci tapi itu diperbolehkan walaupun tidak dianjurkan ya. Kalau bisa dipertahankanlah, jangan sampai bercerai. Karena tidak ada, semuanya bisa diperbaiki kok insya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. Pak Ustadz nih, balik lagi soal pernikahan Semangat dini. banget nih. Lagi semangat nih Iya. sekarang. Aku Masya mau nanya nih, Allah. kalau godaan dari perbedaannya godaan dari pernikahan dini dan pernikahan yang sudah matang itu apa Pak Ustadz? Ya, kalau pernikahan yang sudah matang, maka biasanya orang yang sudah lebih dewasa, maka dia bisa mempertimbangkan manfaat dan mudarat. Tidak dia menggunakan emosi gitu ya. Sehingga ketika ada masalah, maka dia lebih pada melihat ke depan. Masalah ini kan kecil, sementara ke depan itu lebih jauh. Maka kemudian dia bisa mengabaikan. Kalau orang-orang yang usia dini ini, biasanya dia lebih kepada emosi. Ya sudahlah, kalau nggak cocok cerai saja kan gitu. Akhirnya ini bukan menyelesaikan masalah, justru memperparah masalah. Makanya dalam rumah tangga itu kalau kita berantem, bergaduh, jangan ucapkan cerai. Udahlah, kalau nggak cocok ceraikan saja saya. Nggak bisa gitu. Anda sudah memilih pasanganmu, sudah memilih calon suamimu dan kemudian menikah. Apapun kejelekan dia, apapun keburukan dia, apapun kelemahan dia, terima, sabar. Jalani semuanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit berantem kemudian minta dipisahkan. Nah, ini yang kemudian tidak matang sehingga kemudian rumah tangga itu akhirnya apa? Perhara terus. Kenapa? Jalan penyelesaiannya cerai. Kalau nggak suka cerai. Kan gitu. Akhirnya suami ini nggak pernah bisa mendidik istri. Gitu ya. Kenapa nggak bisa pernah mendidik istri? Selalu diancam minta cerai. Jadi kalau kemudian ada kesalahan istri, kemudian mau diingatkan, ini suami akhirnya kan takut. Nah nanti kalau saya ingatkan dia minta cerai. Akhirnya apa? Kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan lagi terjadi berulang-ulang sehingga kemudian ini rumah tangga jadi tidak baik. Ini rumah tangga menjadi toksik. Ya, nah kalau sudah seperti ini maka para ulama mengatakan kalau istri kita selalu minta cerai ya sudah diceraikan saja, gitu ya. Nah, jadi ada saatnya bercerai itu memang diperbolehkan, ada saatnya bercerai itu memang tidak dibolehkan. Kalau minta cerai tanpa sebab maka itu haram, haram, ya seperti itu. Tiba-tiba cerai gitu. Tiba-tiba minta cerai itu adalah sesuatu yang haram. Jadi seperti itu guys. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam pernikahan itu. Tidak sembarangan ya Ustaz ya. Jadi betul-betul dipersiapkan sebelum menikah itu ilmunya. Karena manusia ini dia punya watak yang berbeda.
kita Betul. akan menikah dengan pasangan kita yang dia punya watak berbeda, kita punya watak berbeda. Untuk menyatukan ini nggak mungkin dalam waktu 1-2 bulan. Perlukan bertahun-tahun bahkan belasan tahun baru bisa menyatu. Itulah pentingnya ilmu. Setelah menikah, jangan berhenti untuk belajar bagaimana cara menjadi keluarga yang sakinah misalkan. Harus belajar terus. Kenapa? Karena banyak hari ini seseorang, kita ini dianggap suami bukan karena kita tahu ilmu tentang suami. Iya. Kita disebut istri ya, bukan karena kita tahu ilmu tentang istri. Ya kan? Apa hak dan kewajiban seorang istri? Apa hak dan kewajiban seorang suami? Tapi kita disebut sebagai suami, kita disebut sebagai istri lebih karena kita tiba-tiba sudah akad nikah. Gitu. Maka ilmu ini penting, harus belajar. Ya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Betul banget Pak Ustadz. Nah, apa nih? Aku dulu nih. apa dulu? Aku dulu. Aku mau nanya lagi nih. Ya udah, jangan dusuk mah. Kita skip dulu, kita dulu baik. Dulu Sukman. Iya. Pak Ustadz penasaran nih Pak Ustadz kan. Sekarang tuh banyak terjadi Pak Ustadz ya di kalangan artisnya, di kalangan ya paling terkenal lah di kalangan artis Pak Ustadz. Terjadi adanya perselingkuhan Pak Ustadz. Dan itu bukan terjadi kepada orang-orang yang baru menikah saja Pak Ustadz. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang sudah dewasa gitu Pak Ustadz, bahkan terjadi perselingkuhan gitu Pak Ustadz. Nah itu tuh ada sangkut pautnya sama jin Pak Ustadz. Iya, jadi perselingkuhan ini hari ini sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Kalau nggak selingkuh nggak keren gitu. Wah, itu Kayaknya maka ini itu sebetulnya adalah itu? syaitan ya. Makanya dalam Islam ini sebetulnya barometernya kita sudah jelas ya. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kalau sudah menikah, jangan pernah berhubung dengan lawan jenis. Contoh, kalau kita sudah punya suami, ya, maka jangan pernah chatting dengan lelaki manapun. Apalagi kita chatting dengan lelaki menceritakan tentang rumah tangga. Ini berbahaya sekali. Apalagi bukan hanya bercerita tentang rumah tangga, bercerita tentang ranjang. Waduh. Ya, antara dia dengan suaminya ini nggak boleh. Ini haram, betul-betul haram dalam Islam. Begitu juga seorang suami ketika dia sudah menikah jangan pernah lagi berhubungan dengan wanita lain. Baik itu chattingan lah, hanya teman lah gitu ya. Ini agar apa? Agar menghindari daripada perzinaan. Karena zina ya perselingkuhan itu tidak mungkin ketika ketemu langsung selingkuh, nggak mungkin. Betul Iya, banget. betul. Dia hanya sebuah chattingan, Iya, proses. ingatkan waktu sholat, ya kan? Saling menasihati, memotivasi, semangat ya kerjanya. Betul. Itu prosesnya Ini panjang. kebetulan saya lagi ada di dekat rumah kamu ini. Mau nggak saya belikan martabak? Karena saya beli nih. Kalau mau saya belikan sekalian saya mampir. Ya saya nggak singgah lah, saya cuma ngasihnya aja gitu kan. Kan kita teman nggak boleh apa-apa kan gitu. Betul banget. Awalnya cuma seperti itu. Tapi nanti ketika si wanita yang sudah punya suami misalkan ada masalah curhat, sudah akhirnya itu setan tuh paling pandai lah. Jangan merasa hebat, ya kan? Kita nggak mungkin diganggu setan. Ya, jangankan kita, sahabat dulu pun sering diganggu sama setan. Gitu ya. Iya, apalagi kita yang manusia biasa Iya, ya. betul banget. Aduh, Dan makanan perselingkuhan itu tuh sehari-hari. banyak terjadi ketika ada reunian. Iya. Di situ ada reunian, reunian. Iya. Di situ ada perselingkuhan gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Apa ya korban sinetron ya? Atau realitanya kayak gitu? Realitanya seperti itu. Dan banyak saya menemukan pasangan rumah tangga yang berakhir karena perselingkuhan gara-gara reuni. Ya, makanya sudahlah nggak perlu reuni-reunian. Gitu. Reuni. Tidak perlu Aduh, emang dihapus. gara-gara abah ini. Reunian lah ya. Iya, betul. Gimana Nah, nih? kalau gitu nih pemirsa, seru banget kan pembahasan kita di kali ini. Masih banyak lagi yang mau kita bahas nih ya. Ya, Kalau iya. gitu jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti Berkah.